Firman Tuhan yang akan kita renungkan di malam hari ini terambil dari kitab Yesaya. Yesaya pasalnya yang 41 ayatnya yang ke-10 ya. Yesaya 41 ayatnya yang ke-10. Saya akan bacakan dan kita juga bisa membacanya di rumah masing-masing ya. Ayat yang ke-10. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Amin untuk pembacaan firman Tuhan ini. Kiranya Tuhan yang memberkati kita di dalam pembacaan firman-Nya ini. Judul renungan kita di malam hari ini dalam satu ayat ini dari kitab Yesaya yaitu sikap di dalam kesusahan. Sikap di dalam kesusahan. Di dalam kitab Yesaya pasal 41 ini kita mengetahui bahwa Rasul Yesaya menuliskan ya, firman ini kepada kita ya, menuliskan kepada orang-orang Israel ya, untuk memberikan penghiburan kepada mereka. Kenapa? Karena pada saat itu orang-orang Israel sedang di dalam pembuangan di Babel. Ya. Kita mengetahui bahwa Allah telah memilih orang-orang Israel menjadi umatnya dan telah memilih mereka untuk menjadi saksi bagi Tuhan, untuk memberitakan kepada dunia bahwa ada Tuhan yang benar dan semua orang harus menyembah Tuhan yang benar ini. Akan tetapi orang-orang Israel gagal di dalam melakukan tugas yang diberikan oleh Tuhan ini. Oleh karena itu mereka berdosa di hadapan Tuhan dan bahkan melakukan kejahatan yang keji di hadapan Tuhan. Dan pada akhirnya Tuhan menghukum mereka. Pada akhirnya mereka dibuang ke pembuangan atau dijajah, dengan kata lainnya, dijajah oleh Babilonia. Dan pada saat Yesaya menuliskan surat ini atau kitab ini, dia menuliskan kepada mereka yang sedang di dalam pembuangan ini. Dia memberikan penghiburan. Pastinya ini adalah datangnya daripada Tuhan, karena ini firman Tuhan datang kepada Yesaya untuk memberi penghiburan kepada orang-orang Israel yang sedang di dalam pembuangan. Keadaan di dalam pembuangan pasti kita mengerti ya. Pasti banyak penderitaan, banyak kesusahan, banyak hal kesulitan-kesulitan hidup. Oleh karena itu, mereka tidak mungkin ada yang sedih, ada yang merasa kapan hal ini akan berlalu. Dalam keadaan seperti ini, sikap orang-orang anak-anak Tuhan seperti apa seharusnya? Ya, nah, oleh karena itu mari kita melihat sikap yang diinginkan oleh Tuhan untuk orang-orang yang ada di dalam pembuangan. Dan juga sama halnya dengan kita ya. Kita yang pada saat ini kita mengerti bahwa saat ini adalah sedang masa-masa pandemik karena corona. Nah, kita juga di dalam hal yang sama seperti yang dialami oleh orang-orang Israel pada saat itu, di dalam hal yang sulit, di dalam penderitaan. Seperti apa sikap kita dalam menghadapi kesulitan ini? Firman Tuhan mengatakan di ayat 10 ini, mengatakan jangan takut. Ya, jangan takut. Dan di barisannya yang kedua dikatakannya janganlah bimbang. Jadi di sini Tuhan mau setiap anak-anaknya supaya jangan takut dan jangan bimbang. Takut. Takut di sini apa artinya? Yaitu takut akan terkena bahaya. Takut kapan hal ini akan berakhir. Takut
kalau hal ini, kesusahan, kesulitan ini, penderitaan ini tidak akan berakhir sampai seumur hidup mereka. Jadi ada rasa ketakutan akan hal ini. Tapi Tuhan mengatakan jangan takut. Kenapa jangan takut dan jangan bimbang? Bimbang di sini ya, bimbang di sini adalah cemas, khawatir. Sangat khawatir akan segala kondisi keadaan yang sedang terjadi di dalam kehidupan mereka. Sebagai orang-orang yang di bawah pembuangan ataupun jajahan, pasti ada rasa khawatir, kecemasan, ketakutan. Tapi Tuhan mengatakan kepada orang-orang Israel dan juga kepada kita, jangan takut, jangan bimbang. Tuhan tidak hanya mengatakan, menginginkan kita jangan bimbang, jangan takut. Tetapi dia memberikan alasan kenapa kita tidak boleh takut, kenapa kita tidak boleh bimbang dalam keadaan kesusahan atau penderitaan. Kenapa? Dikatakannya, sebab aku menyertai engkau. Itu yang pertama. Sebab aku menyertai engkau. Siapa aku di sini? Aku di sini adalah Allah yang telah membuat perjanjian kepada siapa? Bangsa Israel. Jadi Allah yang telah memberikan perjanjiannya kepada orang-orang Israel, terutama kepada Abraham, Ishak dan Yakub dan semua keturunannya orang Israel. Allah yang sama yang mengatakan bahwa aku akan menyertai engkau. Kita mengetahui bahwa Allah yang telah berjanji ini adalah Allah yang setia kepada janjinya. Dan dia mengatakan bahwa aku akan menyertai engkau. Menyertai di sini akan selalu bersama-sama dengan kamu. Tidak akan pernah meninggalkan kamu. Bahkan kamu dalam kondisi yang cemas. Bahkan kamu dalam kondisi penderitaan, kesusahan. Aku tidak akan meninggalkan engkau. Aku senantiasa selalu ada bersama-sama dengan kamu. Ini adalah suatu penghiburan yang besar. Mengetahui bahwa Allah yang besar ini, Allah yang baik ini, Allah yang setia ini, ada bersama-sama dengan kita. Penyertaan Tuhan adalah sebuah penghiburan yang besar bagi umat Tuhan. Kenapa? Karena jikalau Tuhan beserta dengan kita, siapa yang akan melawan kita? Siapa yang akan bisa menentang kita? Siapa yang akan melakukan kejahatan atas kita? Tidak ada. Oleh karena itu ini satu hal yang juga dituliskan oleh Rasul Paulus ya di dalam Roma pasalnya yang ke-8 ayatnya yang ke-31. Saya bacakan kepada kita. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ini adalah pertanyaan yang jawabannya sudah jelas tidak ada. Jawabannya tidak ada seorang pun yang bisa melawan kita jikalau Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Jikalau Tuhan tetap menyertai kita. Kenapa? Karena dialah Tuhan. Itu alasannya saja. Dia adalah Tuhan. Makanya di ayatnya, di barisannya selanjutnya dikatakannya, janganlah bimbang. Sebab aku ini Allahmu. Bukan saja Tuhan berjanji akan menyertai mereka. Tetapi dia mau memberikan kepastian kembali kepada umatnya. Bahwa dialah Allah mereka. Allah mereka. Allah di sini adalah Allah sang pencipta langit dan bumi. Dan Allah yang benar dan yang hidup. Dia mau memberitahukan kepada mereka bahwa aku adalah Allah kalian. Saya telah memberikan perjanjian kepada kalian bahwa saya akan tetap menjadi Allah kalian dan itu akan tetap terjadi, akan terus-menerus terus terjadi. Tidak akan berubah.
Aku ini adalah Allahmu. Kita mengetahui bahwa Allah ini adalah Allah yang sangat maha kuasa. Allah yang mampu menolong, yang mampu berkuasa atas segala sesuatu. Karena itu dia mau meyakinkan mereka bahwa aku adalah Allahmu. Karena itu kamu jangan cemas, kamu jangan bimbang, jangan kamu khawatir lagi. Karena aku ini Allahmu. Kepunyaanmu sendiri. Apalah hal yang paling baik daripada memiliki Allah yang hidup ini di dalam hidup kita. Memiliki Allah yang hidup dan benar adalah suatu harta yang teristimewa yang pernah manusia bisa miliki. Kenapa? Jikalau kita memiliki Allah ini, kita akan hidup terus-menerus karena Dia adalah Allah yang hidup. Maka kita yang percaya kepadanya juga akan terus hidup. Akan terus mendapatkan pertolongan karena Dia memiliki hubungan yang baik dengan kita. Jadi inilah janji Tuhan kepada orang-orang Israel dan juga kepada kita semua anak-anaknya, umat-umatnya yang percaya kepadanya. Lalu bukan hanya sampai di situ. Tuhan lagi-lagi berjanji kepada mereka. Apalagi janji Tuhan kepadanya? Aku akan meneguhkan. Meneguhkan di sini artinya memberikan kekuatan. Ya, aku akan memberikan kekuatan di dalam menjalani pembuangan atau penjajahan yang dilakukan oleh Babilonia. Pasti kita akan merasa lemah karena harus bekerja keras untuk orang lain. Harus berusaha keras untuk orang lain dan untuk diri kita sendiri. Karena itu Tuhan berjanji kepada mereka, ketika kalian merasa lelah, lemah, aku akan menguatkan kalian. Aku akan memperkuat kalian, memberikan kekuatan di dalam menjalani semua penderitaan yang terjadi. Penderitaan, kesulitan, kesusahan yang ada. Aku akan menguatkan kalian. Kita mengetahui bahwa kalau Tuhan ya memberikan kekuatan, itu kekuatan Tuhan itu bukan kekuatan yang setengah-setengah, kekuatan yang sempurna. Ya. Kekuatan Tuhan adalah kekuatan yang sempurna. Oleh karena itu, kekuatan ini Dia janjikan, Dia akan berikan kepada kita. Aku akan menguatkan kalian terus-menerus di dalam kehidupan menjalani kesusahan, penderitaan yang ada. Dan dikatakannya lebih daripada itu, bahkan akan menolong engkau. Menolong, melepaskan engkau dari kesulitan ini. Nah, kita mengetahui bahwa pembuangan di Babel yang terjadi kepada orang-orang Israel adalah tidak selamanya. Tetapi Tuhan sudah memberikan janji kepada mereka bahwa mereka akan mengalami pembuangan ini selama 70 tahun. Setelah itu Tuhan akan melepaskan mereka. Tuhan akan membebaskan mereka dari pembuangan itu. Disinilah Tuhan sekali lagi mengingatkan mereka akan janji Tuhan itu. Bahwa Dia akan melepaskan mereka, akan menolong mereka dari semua kesusahan yang ada sekarang ini. Karena itu, Dia sekali lagi mengatakan, aku akan menolong engkau. Kalau Tuhan menolong, Dia lagi-lagi akan menolong dengan sempurna. Ya. Pertolongan Tuhan adalah pertolongan yang sempurna. Dan itulah yang umat Tuhan harus miliki di dalam kehidupan mereka. Dan sekali lagi Tuhan memberikan janji yang lain. Dalam ayat 10 ini banyak sekali janji Tuhan. Dikatakan lagi, aku akan memegang engkau.
Saya akan memegang tanganmu ketika kamu jatuh dan tidak mampu berdiri lagi. Aku akan memegang tanganmu sehingga kamu bisa berdiri dan tegak dan terus bisa menjalani kehidupan meskipun dalam keadaan yang sulit. Aku akan memegang engkau. Tuhan akan memegang tangan kita. Supaya ketika kita lemah, dia akan mengangkat kita. Ketika kita jatuh, dia akan mengangkat. Inilah janji Tuhan. Dan dia akan mengangkat kita dengan apa? Bukan dengan tangan yang lemah. Dikatakan, aku akan memegang engkau dengan tangan kananku. Tangan kanan Tuhan. Banyak orang yang percaya bahwa tangan kanan Tuhan itu adalah melambangkan kekuatan. Kekuatan yang dahsyat. Tuhan akan menopang tangan kita, memegang kita dengan tangan kanannya. Yang penuh dengan kekuatan, yang penuh dengan power, yang penuh dengan kuasa. Ini adalah suatu penghiburan. Sehingga ketika kita jatuh, dia tidak akan membiarkan kita tergeletak. Dia akan mengangkat kita dan akan menolong kita untuk berjalan terus-menerus menjalani kesulitan yang ada. Dan yang terakhir, dikatakannya tangan kananku yang membawa kemenangan. Benar, selain dari tangan kanan Tuhan itu adalah penuh dengan kuasa dan juga akan membawa kemenangan. Akan membawa kelegaan, akan membawa kelepasan dari semua kesusahan yang ada. Dengan semua janji yang ada ini, Tuhan katakan kepada orang-orang Israel, kepada umatnya yang sedang di dalam pembuangan, penjajahan di Babel. Jangan takut, jangan bimbang. Kenapa? Karena saya ini Tuhan. Dan Tuhan ini memiliki hubungan yang baik dengan kalian. Saya akan menolong kalian. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian. Dalam kehidupan juga kita sekarang ini ya. Di masa-masa pandemik ini. Kita juga akan mengalami kesulitan. Kapan pandemi ini akan berakhir. Ya, kita tidak tahu. Bukan seperti orang Israel yang sudah Tuhan janjikan akan berakhir setelah 70 tahun. Pandemik kita nggak tahu kapan berakhir ya. Kita nggak tahu kapan ini berakhir. Oleh karena itu kecemasan kita mungkin lebih parah lagi daripada orang-orang Israel yang sedang dalam pembuangan pada saat itu. Karena kita nggak tahu kapan hal ini berakhir dan kapan hal ini bisa terselesaikan dengan baik. Tapi kita diingatkan kembali, ya, meskipun pandemik ini kelihatannya tidak selesai beberapa tahun ke depannya, kita tidak tahu dan saya pun tidak tahu kapan itu berakhir. Tapi satu hal yang kita tahu dan harus kita pegang di dalam kehidupan kita bahwa kita memiliki Tuhan. Tuhan yang akan menyertai kita selalu. Ya. Akan bersama-sama dengan kita. Dan dia akan meneguhkan, akan menguatkan kita dalam menjalani. Di sini ya Tuhan tidak menjanjikan bahwa jalan kita akan mulus, tidak akan kena. Enggak, akan kena, akan juga ada kesusahan, penderitaan yang ada. Tapi Tuhan janjikan apa? Pertolongannya. Tuhan janjikan kekuatannya. Tuhan janjikan kelepasan daripada ini semua pada waktunya. Jadi ketika kita di masa-masa pandemik ini, biarlah kita juga mendapatkan kekuatan. Bahwa kita tidak boleh takut dan cemas bimbang. Tapi selalu percaya kepada Tuhan. Selalu percaya bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Dan jikalau Tuhan ada bersama-sama dengan kita, bagaimana sikap hati kita? Kita harus menjalaninya dengan baik. Dengan sukacita. Nah, satu contoh ya, yang baik,
yang ada di dalam firman Tuhan, yaitu Yusuf. Ya, kita tahu semua ya cerita Yusuf. Yusuf, dia juga mengalami kesusahan, penderitaan beberapa tahun, bahkan dari semenjak dia masih remaja sampai beberapa tahun, ya. Dia mendapatkan kesusahan hidup, kesulitan. Tapi Yusuf dalam menjalani semuanya ini, dia tetap ingat apa satu hal yang menguatkan dia. Dia ingat bahwa Tuhan menyertai dia. Itulah yang menjadi kekuatannya. Itulah yang menjadi penghiburannya. Ketika dia dalam kesulitan, dalam penderitaan, dia ingat Tuhan ada bersama-sama dengan dia. Karena itu, dia harus dengan sukacita menjalani ini semua. Dan tetap percaya bahwa Tuhan akan melepaskan dia pada waktunya. Dan demikian juga kepada kita. Kita berharap pandemi ini akan selesai pada waktunya. Tapi kita tidak tahu kapan. Tapi kita harus terus berpengharapan kepada Tuhan. Bahwa Tuhan, jika dia berkehendak, dia akan mengabulkan doa kita. Supaya pandemik ini bisa selesai. Dan kita bisa hidup normal kembali seperti sebelumnya. Kiranya di masa-masa kesulitan sekarang ini, biarlah hati kita terus terhiburkan. Mengetahui bahwa kita memiliki Tuhan. Tuhan yang maha kuasa. Tuhan yang hidup dan benar. Yang berjanji akan menyertai kita senantiasa. Amin. Untuk firman Tuhan ini, kiranya Tuhan yang menolong kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa Surgawi, Allah yang bertata di dalam kerajaan surga. Kami bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh mengingatkan kami akan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Karena itu ya Tuhan, Engkau mengingatkan kami bahwa kami jangan takut dan jangan bimbang dalam menjalani kesusahan yang kami hadapi masing-masing dalam kehidupan kami. Biarlah kami dengan sukacita menjalaninya dan mengetahui bahwa Tuhan akan menolong, akan memegang tangan kami, sehingga kami bisa melalui semua kesulitan ini dan akan melepaskan kami pada waktunya. Tuhan, bantu setiap kami jemaat Tuhan yang ada di malam hari ini, boleh mendapatkan kekuatan daripada firman Tuhan ini, dari janji-janji Tuhan ini. Biarlah kami senantiasa percaya akan janji-janji Tuhan, karena Engkau tidak pernah mengingkari janji-Mu. Karena Engkau adalah Allah yang setia kepada janji-Mu. Ya Tuhan, biarlah kami senantiasa hidup akan janji-janji Tuhan ini, dan senantiasa melakukan yang baik di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, berkati kami jikalau sebentar kami akan berdoa. Bantu kami berdoa sesuai dengan kehendak-Mu. Ampuni kami dari segala dosa-dosa kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.